Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Inside Numbers. Pemirsa, industri farmasi nasional menghadapi tantangan besar dalam menjaga akses obat bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan gejolak nilai tukar. Hingga 2026, Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang telah menembus lebih dari 283 juta orang atau sekitar 98% populasi. Program ini menjadi pendorong utama permintaan obat di dalam negeri, namun industri farmasi masih dihadapkan pada ketergantungan bahan baku import yang mencapai sekitar 90%. Di sisi lain, nilai pasar farmasi Indonesia diperkirakan telah melampaui 120 triliun rupiah per tahun, menjadikannya salah satu pasar kesehatan terbesar di Asia Tenggara. Di tengah kondisi ini, industri dituntut menjaga keseimbangan antara inovasi bisnis dan misi sosial, yaitu memastikan obat tetap tersedia, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Lalu bagaimana strategi industri farmasi menjaga akses obat nasional? Kita akan membahasnya bersama Mulyali, Direktur PT Kalbe Farma Tbk. Pak Mulya, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi ya. Terima kasih sudah bergabung. Pak, kalau kita melihat dan kita juga berbicara terkait dengan akses layanan kesehatan, khususnya ketersediaan obat-obatan, sejauh ini seperti apa pemerataan aksesnya, khususnya untuk di luar kota besar? Ya, industri farmasi sekarang ini memang kita semua berada dalam fase di mana kita harus dan juga bertahan, di mana seperti ketahui tadi 90% import. Dan kita juga ingin menunjang program pemerintah untuk jaminan kesehatan nasional. Sehingga mau nggak mau kita juga harus bisa memproduksi obat dengan harga yang terjangkau dengan kualitas nomor satu sudah pasti. Dan tentunya pendistribusiannya juga harus merata di seluruh Indonesia. Dan seperti kita ketahui, Indonesia juga dengan ribuan pulau yang ada, dituntut untuk bisa akses masuk ke semua pelosok di puskesmas, dinas-dinas, dan rumah sakit. Semua harus terjangkau dan harus terakses dengan obat-obatan yang terjangkau dengan kualitas yang terbaik agar program JKN bisa disukseskan. Dan kami, Kalbe Farma, otomatis juga tidak ada kompromi, tetap harus mendukung program pemerintah dan kami senang bisa turut berpartisipasi dalam hal ini. Baik, untuk memperluas layanan akses kesehatan hingga ke daerah-daerah, pemerintah juga mempunyai program Apotek Desa Merah Putih. Anda melihat bagaimana kolaborasi program ini dengan industri? Ya, akses yang merata di semua pelosok dan tentunya dinas-dinas, apotek-apotek, dan tentunya terakhir ya Apotek Merah Putih, itu program pemerintah yang sangat baik sekali, dan Kalbe dalam hal ini selalu beserta dengan pemerintah bersama-sama memikirkan bagaimana bisa menjangkau semua pelosok, semua masyarakat, tidak terkecuali sampai yang tertinggal maupun yang terluar. Itu dengan program Apotek Merah Putih ini diharapkan obat-obat dari seluruh industri farmasi yang ada di Indonesia dapat memenuhi dan dapat masuk ke dalamnya. Ada program Apotek Desa Merah Putih, kemudian juga program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Ada berbagai percepatan yang dilakukan untuk transformasi layanan kesehatan hingga merata ke berbagai daerah. Adakah tantangan dalam implementasinya yang Anda lihat? Tantangan sudah pasti. Seperti transportasi. Logistik begitu ya? Logistik sudah pasti, di mana saat ini sekali seperti kita ketahui tidak mudah untuk bisa menjangkau semua sampai ke pelosok-pelosok. Tapi tantangan yang lain bukan hanya logistik, juga transportasi yang biaya ekonomi tinggi ini. Tapi semua ini bisa kita cover dengan tentunya cross subsidi antar satu produk dengan produk yang lain, dan juga harapannya dengan produk-produk yang kita hasilkan dengan efisiensi yang kita lakukan tetap bisa memenuhi harapan dari pemerintah untuk obat murah.
Baik, tapi seiring dengan kalau kita lihat kesadaran masyarakat dan juga kebutuhan obat-obatan yang meningkat di mata masyarakat, bagaimana memastikan bahwa suplai dari pasokan obat-obatan ini tetap terjaga? Suplai saat ini hampir dibilang bahwa kita cukup kuat dalam resiliensi obat yang ada di Indonesia. Ketahanan ya, ketahanan seperti ketahui bukan ketahanan di pangan saja, ketahanan obat juga seperti waktu COVID kita hadapin, di mana semua tidak bisa mendapatkan akses pengiriman obat bahan baku. Kita ketahui 90% obat kita bahan bakunya masih impor. Jadi pemerintah sangat dalam hal ini mengencourage kita untuk bisa mempunyai ketahanan industri bahan, obat. Dalam hal ini bahan baku di dalamnya. Dan Kalbe Farma kita juga mendukung pemerintah dalam hal ini menggunakan produk-produk dalam negeri. Kita juga menggandeng dengan pabrikan industri farmasi dari China juga untuk membangun industri bahan baku yang ada di Indonesia. Dan juga bahan baku serta medical device. Alat-alat kesehatan pun Kalbe juga dalam hal ini ikut serta dalam program pemerintah untuk masuk ke dalam teknologi yang ada di dalam negeri. Karena ini semua juga membuat kita jadi kuat dan bertahan. Karena kandungan dalam negeri ini juga penting buat kita agar supaya harga juga terjangkau, bisa menaikkan juga ekonomi dan menciptakan tenaga kerja dalam segi kesehatan. Baik. Nah ini penting juga agar dapat terjangkau juga untuk harganya. Dan kita tidak tergantung dari luar. Seperti yang kita ketahui, obat farmasi, bahan bakunya banyak diimpor masih dari China dan India. Tapi dengan situasi saat ini ya begitu ya Pak, ya industri farmasi kan juga tidak lepas begitu menghadapi dinamika global termasuk dengan bahan baku seperti yang tadi Anda sampaikan dan juga logistik. Bagaimana sebetulnya perusahaan melihat berbagai dinamika ini tapi juga memastikan bahwa obat-obatan ini juga tetap terjangkau kepada masyarakat? Tentunya yang saya bilang bahwa kita harus bersama-sama sebagai anak bangsa. Kalbe dalam hal ini perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, bersama dengan pemerintah maupun akademisi. Kita semua bersatu bersama-sama dan tentunya BPOM dalam hal ini sebagai regulator kita juga. Kita berusaha untuk bisa memproduksi obat-obatan dengan kualitas yang terbaik, dengan harga yang terjangkau agar bisa mencapai semua kalangan masyarakat. Dan seperti kita ketahui dengan akses obat yang merata di berbagai daerah ini juga dapat mendorong kemandirian kita dan serta memberikan kesehatan. Seperti masuk ke Indonesia Emas yang seperti dicanangkan pemerintah, mau nggak mau Indonesia harus mempunyai kualitas kesehatan yang baik tentunya. Dan ini harga obat menjadi satu-satunya juga yang menjadi indikator. Karena yang penting aksesnya bisa masuk dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang terbaik. Oke. Kemudian kalau kita melihat juga memang kan untuk saat ini industri farmasi masih sangat sekali bergantung dengan impor, tapi Kalbe sudah one step ahead, sudah mulai mengembangkan untuk produksi bahan baku di dalam negeri. Sejauh ini seberapa penting sebetulnya langkah ini untuk bisa memperkuat ketahanan kesehatan nasional? Ini penting sekali menurut saya. Seperti yang saya info tadi bahwa industri dalam negeri ini menjadi tolak ujung tombak bagi kita semua. Karena kalau tidak kita akan terlalu tergantung selalu. Ditambah lagi juga kita juga harus membangun kerjasama yang baik. Membangun industri farmasi bukan bicara hanya waktu yang singkat dan perlu sesuatu kekuatan dan juga infrastruktur serta dukungan pemerintah. Dan dalam hal ini Kalbe pun juga sudah mengikuti itu semua dan menjalankan. Jadi kita juga ada memproduksi alat kesehatan juga, seperti mesin-mesin untuk CT scan, juga untuk dialyzer, dan serta juga obat bahan baku. Di Indonesia sendiri kan bahan baku juga ada dari pemerintah, yaitu Kimia Farma juga membangun. Kita juga menggunakan obat-obat active pharmaceutical ingredient, yaitu bahan baku obat, untuk kita pakai. Karena tujuannya supaya apa? Industri ini makin berkembang. Kalau kita tidak mensupport dan tidak memakai, itu tentunya iklim industrinya akan kurang begitu baik. Sehingga perlu semua anak bangsa harus mensupport. Dalam hal ini industri farmasi, Kalbe Farma harus mensupport dan memakai industri dalam negeri yang ada. Seperti kita tahu memang kadang-kadang import
kesannya lebih murah daripada kita pakai yang lokal. Tapi kalau tidak disupport dari awal, harganya makin lama juga makin mahal. Tapi dengan volume yang besar, diharapkan harganya bisa turun. Dan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi di sektor kesehatan juga ya, begitu ya Pak. Nah, Kalbe kan juga berinvestasi di radiofarmaka, vaksin, kemudian juga ada bioteknologi. Bagaimana strategi ini juga berkontribusi terhadap akses pemerataan layanan kesehatan untuk terapi-terapi canggih seperti ini yang kita tahu sebetulnya ini relatif cukup mahal untuk masyarakat. Iya. Betul sekali, investasi Kalbe di bidang radiofarmaka, bukan hanya itu, tapi ada juga vaksin dan bioteknologi, yang mana merupakan bagian yang dari upaya Kalbe untuk memperluas akses masyarakat terhadap terapi medis. Kan kita ketahui sekarang penyakit ya makin lama makin ya macam-macam ya. Ada hal ini terutama kayak kanker dan penyakit kronis lainnya. Ya semua ini masih tergantung pada teknologi dari barang import dan juga dari luar. Semua terbatas dan biayanya juga mahal. Nah ini juga Kalbe dalam hal ini sebagai perusahaan farmasi terbesar, kita terpanggil dan memang diajak pemerintah untuk mengembangkan ke dalam negeri, yaitu radiofarmaka. Ini kita tahun lalu kita invest radiofarmaka di Jakarta dan di Surabaya. Ya tujuannya itu menghasilkan produk FDG yang itu mendukung pemeriksaan terapi berbasis PET scan. Jadi ini semua juga membantu memperluas dan aksesnya serta biayanya bisa lebih murah. Seperti kita ketahui kadang-kadang penyakit kanker makin lama berkembang terus, prevalensinya naik terus. Sehingga Kalbe pikir kita harus hadir untuk memperkuat ini semua menjadi satu kesatuan yang utuh. Serta vaksin juga. Vaksin juga kita berusaha untuk bisa agar memproduksi di dalam negeri, transfer teknologi kita lakukan agar supaya makin banyak masyarakat dapat menggunakan produk itu dengan harga yang terjangkau dan accessibility-nya juga lebih gampang. Oke. Baik, jadi ada berbagai inovasi yang dilakukan oleh Kalbe Farma dalam mempercepat transformasi layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Mulya, kita akan kembali. Pemirsa, Dialog Nusantara Economic Updates akan kita lanjutkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, dialog bersama Mulyali, Direktur PT Kalbe Farma Tbk. Kita lanjutkan kembali. Bapak, kita lanjutkan kembali, ini melihat seiring percepatan registrasi ulang obat generik yang dilakukan oleh BPOM, ini tujuannya untuk agar mutu obat tetap berkualitas dan juga terjamin tersedia di fasilitas kesehatan. Apakah Kalbe juga melakukan menyesuaikan portofolio dan juga kapasitas produksi untuk mendukung ketersediaan? Ya. Dalam hal ini, registrasi obat menjadi hal yang mutlak dan harus. Dan setiap farmasi yang ada di Indonesia, kita harus menjaga kualitas produk. Ya, perusahaan harus mengacu pada CPOB, cara pembuatan obat yang baik, di mana kita dibimbing oleh regulator yaitu BPOM. Dalam hal ini memang sangat ketat dan sangat menjaga kualitas serta compliance yang ada. Jadi ini menjadi bagian untuk menjaga mutu dari obat agar supaya kesehatan dan keamanan dalam penggunaan obat ini bisa membuat masyarakat jadi baik dan tenang. Kemudian Indonesia kan juga baru-baru ini mendapatkan status WHO Listed Authority, ini WLA. Ini menjadi milestone baru untuk sektor kesehatan nasional kita. Nah, bagaimana capaian ini juga bisa meningkatkan industri farmasi nasional di mata global? Ya, sekali lagi selamat buat Badan POM yang sudah mendapatkan WLA, ya WHO List Authority, di mana ini capaian yang luar biasa menurut saya. Kita sebagai anak bangsa juga merasa bangga dan jadi serta dalam stakeholder di dalam industri farmasi ini. Yang mana ini diakuin oleh WHO dan juga kita naik kelas terus. Sehingga semua produk yang kita hasilkan sesuai dengan WHO dan juga kualitasnya dan keamanannya terjamin. Sehingga masyarakat juga lebih tenang dan produk-produk kita bisa terima di masyarakat luar. Seperti kita ketahui, Kalbe juga sudah mengekspor produk-produk kesehatan kita hampir ke 40 negara di luar Indonesia. Ini berarti bahwa produk Indonesia diakuin dan bisa diterima dan juga menyehatkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tapi jadi dengan WLA ini juga kita menjadi lebih confidence dan lebih siap untuk menghadapi setiap regulasi yang ada di luar.
Jadi dengan capaian WLA ini juga membuka peluang-peluang lain seperti kerjasama teknologi, kemudian juga kemandirian kesehatan nasional hingga mungkin ekspor juga ya Pak, Ya, seperti yang tadi Bapak mention. iya. Tentunya ini juga sangat menunjang sekali dan sangat mendukung sekali. Mereka selalu bertanya, apakah pabrik kita sudah sesuai dengan persyaratan regulasi yang ada, WHO standar, dan ini semua baik buat kita sebagai pelaku industri yang ada di Indonesia untuk bisa menunjang dan mendukung ekspor. Karena ekspor ini juga penting buat kita di saat Indonesia sekarang ini sudah terbuka dan produk-produk industri kita dalam hal ini healthcare, kesehatan, itu bisa diterima, bisa menambah devisa negara. Ya. Dan ini juga penting buat Kalbe sebagai perusahaan terbesar yang ada di Indonesia, menjadi bagian untuk diversifikasi, bukan hanya untuk di lokal dalam negeri, tapi buat ekspor juga. Baik, tapi kan sejak tahun 2025 kita tahu ini kan ada dinamika perdagangan global dan juga ini mengubah arah industri farmasi nasional juga ya di mata global dan juga melihat seperti apa sebetulnya daya saing produk dalam negeri kita di pasar luar negeri. Ya, walaupun kita 90% produk bahan bakunya impor, tapi kita punya satu kekuatan yaitu volume kita. Volume. Ya, di mana kita seperti ketahui bisa dibilang di ASEAN sini, negara ASEAN kita penduduk terbesar keempat di dunia. Itu size yang cukup baik buat kita untuk bisa lebih kompetitif. Tentunya dengan support dari pemerintah yang ada, dengan efisiensi yang kita lakukan, kemandirian bahan baku obat, dan juga teknologi yang kita lakukan, harapannya produk-produk kita bisa lebih bersaing dan bisa menjadi suatu kekuatan kompetitif untuk bisa masuk ke ekspor market. Sudah seberapa kompetitifkah di tengah masih adanya masuknya produk-produk kesehatan dari luar negeri? Ya tentunya kalau kita bilang bahwa terkadang orang kalau mau masuk ke Indonesia kadang melakukan import dengan harga yang murah. Tapi seperti ketahui di industri farmasi ini, industri kesehatan itu sangat regulated sekali. Ya. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Badan POM selalu membimbing dan mengarahkan setiap industri yang ada agar selalu comply dan selalu mengikuti regulasi demi regulasi yang ada. Dan ini juga membuat kita jadi kuat, membuat kita jadi bisa lebih siap menghadapi gempuran dari luar negeri. Tentunya ketahanan bahan baku obat dan juga teknologi yang kita lakukan, efisiensi yang dilakukan secara bertahap, ini akan membuat produk kita lebih kuat. Dan support pemerintah yang paling penting untuk menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh industri industri lokal. Ini penting karena dengan support dari pemerintah membuat kita jadi tambah kuat, sehingga size dan volume kita jadi lebih tambah besar, membuat kita lebih kuat dalam menghadapi gempuran dari luar. Karena kalau kita selalu beli dari luar, dari import produk dari China, India, memang murah. Tapi persoalannya apakah standar kualitasnya bisa sama? Kedua, dengan import saja industri lokal tidak akan berkembang. Tentunya penciptaan tenaga kerja maupun ekonomi di dalam Indonesia sendiri tidak akan berjalan dengan baik apabila kita hanya mengandalkan import. Dan pada saat terjadi pandemik ataupun kasus yang terjadi COVID kemarin, semua akan menjaga ketahanan di negaranya masing-masing, sehingga akan membuat kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan maupun bahan baku obat. Ini juga akan mengganggu ketahanan dan stabilitas suatu negara. Nah ini tadi Bapak juga sempat mention ya, ini soal pandemi COVID-19 ini kan membuka berbagai peluang khususnya untuk transformasi teknologi, tidak terlepas juga untuk industri farmasi. Sejauh ini seperti apa penerapan teknologi mungkin dari AI-nya ataupun juga untuk membantu logistik dan distribusi agar memang pemerataan akses ketersediaan obat-obatan ini bisa merata ke masyarakat? Ya. Di satu pihak COVID itu banyak mengajarkan kita, banyak membuat kita terbuka pemikiran kita dalam segala hal. Dalam hal ini teknologi, dan Kalbe dalam hal ini selalu beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan kita mau nggak mau harus naik kelas. Dan kalau dibilang teknologi itu, di farmasi teknologi itu dalam lagi proses produksinya. Dan ini kita adapt dan kita bekerja sama dengan pihak luar dalam arti untuk transfer teknologi agar supaya lebih efektif, efisien dan tentunya
kualitasnya tetap harus nomor satu itu. Selain itu juga AI sudah masuk. Seperti kita ketahui, memformulasi suatu obat dengan adanya AI sekarang ini itu mempercepat semua proses yang ada. Dengan teknologi yang ada kita jadi lebih cepat untuk mendapatkan cara-cara yang baru. Ya nggak bisa seperti yang dulu 20-30 tahun lalu. Dengan AI sekarang percepatan terjadi, efisiensi terjadi, dan juga teknologi semua akan kita pakai. Seperti ketahuin, untuk diketahui di Kalbe sendiri, kita juga, pabrik kita juga menggunakan AI, teknologi, serta robotik, digitalisasi, dan semua hal. Dalam hal ini, regulator atau pemerintah, BPOM maupun Kemenkes, sangat mendukung sekali perkembangan yang ada. Karena ini akan membuat kita naik kelas, dan membuat kita beradaptasi dengan perubahan yang ada. Sehingga akan membuat efisiensi terjadi, baik segi efisiensi biaya maupun juga teknologinya makin berkembang dan makin kita bersama-sama dengan di dunia ini dengan teknokrat dan juga pemain-pemain yang besar, industri farmasi yang besar di dunia bersama-sama untuk mendapatkan teknologi yang ada melalui AI maupun digitalisasi serta robotik itu. Oke, itu berarti dari segi produksi ya begitu ya Pak. Kalau untuk distribusinya bagaimana? Distribusinya pun saat ini ya, Mas, kita tahu Indonesia kan yang seperti saya bilang ya, negara kepulauan. Ya saat ini sih masih belum menggunakan drone seperti yang dilakukan. Tapi menuju ke arah sana pasti kita lakukan. Tapi sudah dilakukan di dalam warehousing kita, di mana semua teknologi kita sudah pakai semua agar lebih efisien, serta juga mobilisasinya lebih cepat juga. Seperti lebih presisi juga, sehingga waktu mengambil produknya lebih jelas dan kita tahu stoknya bagaimana, waktu mendistribusinya lebih, waktunya juga lebih bisa diperkirakan. Hal ini ujung-ujungnya akan membuat satu ekosistem yang lebih baik dan membuat efisiensi terjadi di segalanya. Dan ini penting sekali, karena apa? Kualitas obat yang baik, distribusi yang benar sesuai dengan CDOB, ya, cara distribusi obat yang baik. Kalau di pabrik kan CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Dan ini semua menjadi satu kesatuan, memastikan produk yang dihasilkan dan didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat kualitasnya tidak diragukan dan baik serta stabil dan harganya terjangkau. Ini penting sekali. Baik, inline begitu ya Pak dengan prinsip 4K, ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kemandirian yang juga menjadi arah industri farmasi nasional. Nah, dalam praktiknya bagaimana Kalbe melihat prinsip 4K ini dalam strategi untuk di tahun 2026 dan mungkin untuk tahun-tahun mendatang? Iya, ini selalu kita dalam hal ini akan selalu bersama dengan pemerintah agar supaya produk-produk tersebut kualitasnya baik dan bisa terjangkau sampai ke pelosok. Ini semua bukan hanya jadi tanggung jawab dari industri farmasi, tapi menjadi satu kesatuan dengan regulator yang ada, yaitu Badan POM maupun Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini semua anak bangsa harus ikut serta agar supaya semua bisa terjangkau dengan baik di 4K tadi tersebut. Baik, dukungan atau kerjasama seperti apa yang mungkin akan menjadi fokus untuk Kalbe bersama dengan pemerintah ke depannya untuk bisa menggaungkan dari prinsip 4K ini? Ya, bagi Kalbe, prinsip ini dicemahkan dalam strategi memperkuat distribusi nasional, ya, agar obat tersedia di segala wilayah, tentunya memperluas portofolio obat generik, dengan terapi yang efisien dan juga cost-nya ya, cost efektifnya itu juga penting, menjaga standar kualitas manufacturing kelas dunia. Seperti tadi WLA tadi juga membuat kita naik kelas, mau nggak mau harus mengikutin ya. Serta kita selalu berinvestasi dalam pengembangan. Ini penting sekali, inovasi. Dan tentunya kita harus siap berinvestasi untuk pengembangan, berinovasi untuk menciptakan produk-produk yang kekinian, yang disesuaikan dengan perkembangan penyakit yang ada di dunia ini ya. Pengembangan biologik, serta juga kita harus meningkatkan kapasitas. Seperti Mbak Ellen tadi bilang bahwa kapasitas itu penting sekali karena angka harapan hidup Indonesia ini kan sekarang udah 72 tahun. Tentunya produk-produk degeneratif ini banyak dikonsumsi. Sehingga Kalbe mau nggak mau kita harus siap untuk bisa mendapatkan kapasitas yang ada agar supaya barang itu dapat terjangkau dan juga dapat dikonsumsi oleh semua masyarakat secara luas. Ya, pendekatan ini memastikan akses obat bagi masyarakat Indonesia semakin luas,
terjangkau, dan tentunya berkelanjutan. Baik, Pak, dengan berbagai transformasi dan juga harapan yang tadi disampaikan untuk percepatan industri kesehatan kita, ketahanan kesehatan nasional, bagaimana Anda melihat posisi sektor farmasi kita di tingkat regional dan global dalam beberapa tahun ke depan? Kalau dilihat untuk regional, Indonesia cukup diakui. Sudah cukup diakui. WLA itu sendiri sudah terjawab bahwa kita diakuin bahwa kita kelasnya sudah kelas dunia. Dan juga size kita yang begitu besar dengan juga reformasi di dalam dunia kesehatan, seperti kita ada JKN, itu banyak ditiru juga. Dan juga banyak menjadikan industri farmasi juga dalam hal ini harus siap untuk dapat memenuhi kualitas yang baik sesuai harapan, dan juga menjangkau seluruh pelosok. Dan ini banyak juga, waktu saya ketemu dengan beberapa teman-teman dari luar di ASEAN country, mereka juga banyak menanyakan soal universal coverage dalam hal ini JKN ini. Bagaimana Indonesia bisa memenuhi produk dengan kualitas yang baik, dengan harga yang terjangkau, dan bisa menjangkau di 288 juta penduduk ini. Dan ini nggak gampang. Dan ini semua adalah hasil kerja kolaborasi dari semua pihak, Kementerian Kesehatan, dalam hal ini pemerintah, regulator dalam hal ini Badan POM, dan industri farmasi secara keseluruhan, nggak bisa sendiri-sendiri. Dan ini semua sudah diakuin, dan kita harus efektif dan efisien. Oke, efektif dan efisien begitu ya. Iya. Artinya kita sudah mulai naik level begitu ya Pak ya. Betul. Baik, semoga berbagai upaya dan juga inovasi yang tadi kita harapkan dapat terus mempercepat dan juga mendukung ketahanan kesehatan nasional. Terima kasih sekali lagi untuk insight-nya yang menarik. Terima kasih Bapak Mulyali selaku Direktur PT Kalbe Farma Tbk atas waktu di Nusantara Economic Update. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia pamit berdiri, sampai jumpa.